Shalom, perkenalkan saya Pue. Saya rindu menyaksikan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidupku. Saya terlahir tidak sempurna dengan keadaan cacat fisik bawaan dari lahir. Saya 5 bersaudara, koko saya di atas saya dan adik saya di bawah saya tidak mengalami hal yang sama. Mereka terlahir sempurna. Dalam keadaan begitu membuat saya bertanya-tanya, mengapa saya dilahirkan begini ya? Beda dari saudara-saudaraku. Sering ditanya orang, maaf kecelakaan ya? Mereka mereka-reka orang tua melakukan ritual karena saya dari latar belakang bukan Kristen. Saya menganut kepercayaan yaitu agama leluhur. Timbullah keinginan mencari tahu kenapa saya dilahirkan tidak sama fisiknya dengan saudara-saudaraku yang lain. Saya bertekad mau mencari Tuhan dan minta keadilan dari Tuhan. Suatu hari saya bertamu ke rumah teman. Dipersilakan duduk dan menunggu di ruang tamu. Di situ ada buku Alkitab. Tanpa sengaja saya pun mengambil dan membuka buku Alkitab tersebut. Mataku tertuju di Yohanes pasal 9 dengan perikop orang yang buta sejak lahir. Weh, menarik nih. Saya melanjutkan membaca. Ayat kedua dan 3 membuka hatiku. Inilah jawaban yang selama ini kucari-cari, keadilan Tuhan sungguh nyata. Tiba-tiba saya menangis habis-habisan, gak bisa berhenti rasanya. Ternyata Tuhan punya tujuan menciptakan kita. Kalau tidak, mungkin dari lahir saya sudah tidak tertolong dan meninggal. Mengapa sampai hari ini saya masih hidup? Di firman Tuhan di Yeremia 1 ayat 15, firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan di Mazmur 139 ayat 16, mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan telah singkapkan keadilannya melalui firman-Nya. Jadi saya mematahkan stigma apa kata orang tentang saya. Mungkin ada benarnya juga, tapi saya lebih memegang dan percaya apa kata firman Tuhan. Karena perkataan dari Pencipta lebih menguatkan dan menghibur daripada apa kata orang. Kata orang membuat kita down. Sekarang saya sangat bersemangat setelah mengenal Tuhan Yesus. Di Matius 5 ayat 30, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka.
Wow, luar biasa firman Tuhan ini. Lebih baik kita kehilangan sesuatu daripada kita kehilangan Tuhan Yesus. Saya bersyukur dengan keadaan sekarang ini. Sekarang aku tak menyesal dengan hidupku sekarang ini. Walaupun masa laluku penuh dengan kepedihan, aku melihat ke belakang dan tersenyum. Karena semua itu menjadikan aku pribadi yang tegar dan bersyukur. Di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sekarang saya sungguh percaya dan yakin benar dan merespon Tuhan seperti Ayub. Menjawab Tuhan di kitab Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dengan suatu tujuan, yaitu memuliakan dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Namun, terkadang setiap manusia tidak peka terhadap suara Tuhan. Makanya seringkali salah memutuskan sesuatu hal dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya bersyukur di pertemuan dengan hambanya yang mengajarkan kami harus STT, yaitu selalu tanya Tuhan. Di perjanjian lama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Di Matius 7:24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.